Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridhahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus dan DKM Masjid yang sama kita hormati, segenap tim Uswah yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, malam ini kembali kita lanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan fikih sholat. Fikih sholat terakhir kita bahas. Ini masih tekan ragu, agak ragu. Jadi bulan Patang kita bahas Maulid Nabi, terkait dengan momentum Maulid Nabi, permintaan. Bulan sebelumnya cancel, bulan sebelum dan sebelumnya Zin, kemudian bulan sebelumnya bulan Mei kita bahas tentang kurban karena akan menyambut Idul Adha waktu itu. Bulan sebelumnya April Ramadan, bulan sebelumnya Maret Ramadan, bulan sebelumnya Februari apa? Februari, Masya Allah. Al-Fatihah. Bukan, itu Januari itu. Belum Al-Fatihah. Januari, Februari itu pemimpin, kriteria pemimpin dalam Islam. Karena waktu itu 2 hari menjelang pemilu, Februari. Kemudian Januari materi kita apa? Doa iftitah sampai Bismillah. Aduh disini kok apa cuy kok Baik Bapak Ibu. Jadi di Januari itu terakhir yang bahasan sholat kita doa iftitah sampai Bismillah. Sampai Bismillah. Doa iftitah sudah kita sampaikan. Dia dibagi 2. Kalau sholat siang Nabi lebih suka baca doa iftitah Allahumma ba'id. Untuk sholat malam Nabi membaca doa iftitah wajjahtu. Lalu kemudian baca, setelah baca al-fatihah doa iftitah kita baca al-fatihah. Baca al-fatihah dimulai dengan ta'awudz secara sir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca bismillah. Nah, di bagian ini kemarin kita terakhirnya. Bismillah itu Bapak Ibu, kalau Imam Asy-Syafi'i membaca dengan jahar. Ini untuk bagian jahar. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah membaca bismillah dengan sir di rakaat pertama saja. Imam Malik tidak membaca bismillah. Imam Ahmad bin Hanbal membaca bismillah di setiap membaca al-fatihah dan dibaca dengan sir. Imam Syafi'i baca bismillah di setiap membaca al-fatihah dan dibaca jahar untuk al-fatihah jaharnya. Sampai di situ Pak. Nah, selesai itu Bapak Ibu, berikut imam akan
tersendiri. Nah, habis itu imam baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Di saat itu kita sikap kita sebagai makmum mendengar, menyimak bacaan imam. Menyimaknya itu Bapak Ibu ada dua. Pertama, menyimak dan mengikuti dalam hati, awak simak saja dan mulut tidak komat kamit, tapi kita simak dengan benar, ikut dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, kata imam. Awak alhamdulillah di belakang walaupun tidak komat kamit. Nah, kemudian yang kedua, menyimak dan mengikuti dengan gerak bibir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau komat kamit di belakang walaupun komat kamitnya tidak bersuara. Ya, tidak bersuara. Itu sikap kita sebagai makmum. Nah, selesai nanti membaca Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza intaha min qira'atil Fatihah qala amin. Kalau selesai membaca Al-Fatihah, maka kita baru membaca amin. Baik itu sebagai imam, sebagai makmum, ataupun nanti di sholat sendiri. Sholat sendiri wak tetap pakai amin juga Bapak Ibu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tapi kalau sholat berjamaah, imam membaca amin, kita baca amin loh. Dan di waktu Al-Fatihahnya awak mendengar saja, di amin kita aminkan bersama-sama. Idza ta'ammanal imam fa'aminu. Kalau imam mengaminkan, maka aminkan puluh, kata Rasul. Awak aminkan puluh. Nah, cuman kalau untuk laki-laki itu dengan bersuara, karek puluh suaranya. Untuk yang persi tanpa bersuara. Tapi tetap baca amin di belakang, ya Bu. Yo, jangan karek lo untuk apa-apa di muka. Tak kaji deh imam bego. Nah, itu dia. Itu untuk yang perempuan. Nah, selesai nanti membaca amin, lalu bagaimana lagi? Imam akan diam sejenak. Imam diam sejenak itu untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmum. Kalau ada di antara makmum kau yang ingin pula membaca Al-Fatihah, ya, jadi selesai imam baca Al-Fatihah, imam diam dulu sejenak. Bara lamu diamnya lebih kurang minimal agak 3 ayat bacaan Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, pada detik tu agak 15 detik loh Ustaz. Diam dulu agak 15 detik. Gitu dia. Kita imam yang arif, dia akan diam. Untuk apa diamnya? Memberikan kesempatan kepada makmum. Walaupun Bapak Ibu, walaupun ketika imam membaca Al-Fatihah, kita makmum mendengar saja dan mendengar dengan gerak bibir, itu sudah terhitung kita membaca Al-Fatihah. Itu awak jangan baca Al-Fatihah tu. Nah, tapi kadang-kadang kan ada juga makmum ko yang kurang puas. Kenapa? Karena dia berpegang pada hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka makmum ko ingin pula yang membaca Al-Fatihah. Tadi ketika imam membaca Al-Fatihah, awak ngambil di belakang. Walaupun awak menyimak, tapi rasul-rasul adun membaca Al-Fatihah lero. Maka boleh makmum membaca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah dan diambilkan bersama-sama tadi. Nah, baca Al-Fatihah itu. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, itu kan kata Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i Bapak Ibu, makmum dan imam dan makmum tetap membaca Al-Fatihah. Nah, tapi kata imam yang tiga laginya, ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum sudah terhitung membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena qiraatul makmum, bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Jadi kalau imam lah membaca, berarti makmum lah dianggap membaca. Nah, gitu dia. Oke? Dan lanjut.
selesai itu baru membaca ayat. Bapak Ibu boleh bertanya, dipotong di dalam ceramah seperti ini, boleh dipotong daripada Bapak Ibu menunggu jam-jam terakhir sementara waktulah lama surat isya, lama surat misalnya kan, boleh Bapak Ibu potong. Nah, tapi yang mau lanjut walaupun mau ngecek potong-potong saja, boleh. Lanjut. Selesai membaca Al-Fatihah Bapak Ibu, baru kemudian imam akan membaca ayat. Nah, ayat ini berapa panjang ayatnya? Ayat itu pakai standar. Ayat itu ada standarnya Bapak Ibu. Bara standar bacaan ayat imam itu di dalam sholat itu ayat dibagi 3. Ada namanya tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu panjang-panjang. Ayatnya panjang-panjang. Bara panjangnya standarnya mulai dari 1,5 halaman. 1,5 halaman sampai 2,5 halaman. Boleh lebih dari itu. Namanya tiwal mufassal. Ayat yang panjang-panjang. Nah, untuk sholat apa dipakai ayat yang panjang-panjang itu? Untuk sholat subuh dan sholat zuhur. Jadi sholat subuh dan sholat zuhur Bapak Ibu, ayatnya panjang-panjang. Panjang ayatnya tuh 1,5 halaman sampai 2,5 halaman atau lebih. Bantu sholat ayat sajadah. Kalau hari Jumat pagi pakai ayat sajadah. Iya, Ustaz. Nah, sampai yang itulah ayat sajadah itu kan 2,5 halaman tuh kan? 2,5 halaman. Nah, sampai yang itu standar subuh dan zuhur. Ayat sajadah dibagi 2 atau tambah dengan al-insan, ya. Ayat sajadahnya hari Jumat pagi pakai ayat sajadah kan? Rakaat pertama langsung selesai. Rakaat keduanya surat lain. Surat apa? Oh, surat pendek biasanya. Ya. Pasangannya al-insan Bapak Ibu. Al-insan, hal ata 'alal insan. Apa kan? Oh, sedikit. Absurd lengkapi. Hal ata 'alal insan hina min ad-dahri lam yakun, dan seterusnya itu. Nah, itu pasangannya. Itu ya hampir 2 halaman kita. Jadi rakaat pertama 2,5 halaman, rakaat kedua 2 halaman. Protes Gak kan? Malah protes maksudnya kayak gitu mas. Tergantung bacaan imam. Kalau bacaan imam aja mana apa nama tu taktinya lo anunya lah itu di imam malah justru semakin salam ya pak. Tapi kalau ya ini tergantung imam dulu. Kalau bersera bacaan imam mah. Apalagi dah banyak. Aku lupa Allah nyatain nasi dari ya. Apalagi satu banyak. Tapi bacaan imam itu insya Allah bagus ya pak. Tadi bukti yang tegak tu gitu. Anda tahu bukti tegak dia. Ini itu standar tu. Panjang berlogo tegak lah mula-mula aja. Oh, kalau sudi kamu ya panjang masih tegak panjang loh. Tegak tu lah mula panjang aja. Oh, gitu. Oh, disesuaikan. Nah, kalau memang disesuaikan tuh aja deh kan. Tapi standarnya itu dulu. Nah, standarnya itu dulu ya. Itu untuk sholat subuh dan sholat zuhur. Jadi setiap subuh rinda awak membaca ayat sepanjang ayat sajadah. Dapat kan? Masa hari Jumat tahu, hari Sabtu dah tahu. Nah, hari Sabtu tahu, hari Ahad dah tahu. Hari Ahad tahu, hari Minggu dah tahu. Nah, masa hari Jumat saya tahu ya. Nah, setiap subuh pokoknya ayatnya panjang-panjang lah ya. Agak saya sampai kali subuh tamat 1 juz ya. Banyak pahala. Banyak pahala. Ya Pak. Oh, dek kebiasaan doa mengaji mungkin tak putus-putus Ustaz. Iya. Jadi zuhur asar tu ada baca doa tu, Ustaz. Bapak nak baca doa? Ya, Al-Fatihah aja. Hah? Al-Fatihah aja lah. Nak baca ayat? Ya, doa ayat. Sudah Al-Fatihah kan habis. Iya. Besok kan ayat baca ayat. Jadi dia kebiasaan ada baca ayat. Bapak nak baca ayat Pak? Tetap baca ayat. Di 2 rakaat pertama tetap baca ayat kita. Tapi nomor total.
Ya, tapi kan dia dibacanya dengan sir, tidak diperdengarkan, ya kan? Bacanya lambe, tetap bacanya. Jadi kebiasaan itu Bagus. tidak ada boleh tidak baca, jadi baca aja, habis itu tidak ada. Kata siapa? Kata guru-guru. Oh, kata guru-guru. Oh, enggak. Jadi Bapak Ibu, 2 rakaat pertama dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 2 rakaat pertama tetap disunnahkan baca ayat setelah membaca Al-Fatihah. 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat berikutnya, 1 atau 2 rakaat berikutnya baru tidak membaca ayat. Ini berpegangnya di sini Ustaz. Katanya kan sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Oh gitu. Masya Allah. Sunnah itu apa Pak? Sunnah apa namanya? Sunnah itu kalau di kerajuan, kalau tidak di kerajuan, oh bukan tidak berdosa Pak. Sunnah itu kalau di kerajuan awak dapat pahala, kalau tidak awak kerajuan rugi. Itu yang sunnah. Di selama ini itu kebetulan Ustaz, banyak itu makmum-makmum atau orang yang melaksanakan salat itu. Tidak membaca. Oh baca. Tanya dulu nanti. Ya. Jadi tetap baca. 2 rakaat pertama tetap baca. Ya Bu. Ya Pak. Yang selalu dalam kenyataannya baik imam kalau makmum sudah lakukan itu ketika membaca amin. Ada yang hanya satu alif amin, tapi ada amin. Itu mana yang ideal yang paling ideal? Masya Allah. Kita ini kan sering jadi imam juga sering jadi kayak gitu. Ya, A-nya berapa panjangnya? Kadang-kadang apa lagu-lagu amin, tapi ada lagi amin sudah. A-nya itu 4 harokat, Min-nya itu 4 sampai 6 harokat. Itu betul. Itu saja. Yang A-nya itu. Ya, A-nya tetap dipanjangkan. Itu A-nya pakai bendera tuh Bapak Ibu. Ya. A-nya tuh pakai bendera tuh. Ya. Nah, tengok nanti. Bukan baris tagak saja. A-nya ada benderanya di atas itu. Nah, sampai harokat, Min-nya itu 4 sampai 6 harokat. Tapi yang A tetap 4. dia berbeda barangkali. 4 harokat. Ada juga Aku selaraskan. Maka Bapak Ibu, syarat jadi imam itu yang pertama orang yang fasih. Orang yang fasih berarti orang yang paham tajwid. Orang yang paham tajwid. Syarat pertama jadi imam itu orang yang paham tajwid, bacaannya bagus. Itu syarat pertama jadi imam. Bukan orang yang sudah nikah. Ya kadang-kadang dulu di tengah masyarakatku, ini makanya jadi imamnya saya udah nikah, dan tak ada syarat jadi imam jadi nikah dulu dong. Kalau ini awak ini sampai nikah, agian anak awak ini nikahnya tak malu aja. Ya, nah makanya supaya apa? Supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan tadi itu. Nah kita sebagai makmum kita ikuti imamnya dulu, karena kita telah menunjuk imam. Tapi ya kan tadi ada imam yang memang kenyataannya yang memang ada imamnya amin minnya yang panjang tapi hanya pendek saja 2 rakaat saja. Jadi bukan mana-mana adalah memang pakar hadis lo dari Mesir lo kan itu amin. Nah dia begitu. Jadi dalam arti menurut pemahaman awal Rasul dia ingin mempakar dalam bidang itu. Apakah memang ada mungkin yang satu macam itu tidak bergelombang tadi atau segala macam apa adalah dan Allah alam. Aku bukan mesti apa tapi itu kenyataan. Ya. Mudah-mudahan jadi bahan kajian dan pernyataan dari sebelah. Maksudnya adalah profesor, dia kalau dalam segi pemahaman. Tidak iya. Iya. Dosa di apa? Sebut dia kebetulan berada imam yang begitu. Tapi bukan memandang nama kita. Tapi itu tujuh kejalan sebagai. Sehingga makmum yang begitu apa nama itu? Menarawal begitu. Jadi sah. Ya, ada kui makmum jadi dia. Baru tadi subuh baru kebetulan itu imamnya. Tapi memang ahli apa?
apa tak hadis itu artinya. Al wabarjan itu bahan kajiannya segala macam. Tapi katanya amin ketika hanya sekedar satu ayat atau dua harakat. Tapi min memang panjang. Aduh, tapi ada tadi Ustaz tadi itu. Itu tentang dua gelombang tadi. Allahu alam. Itu kenyataannya. Sebab imam yang itu bukan lo dalam macam pemahamannya, kajiannya barangkali ilmunya. Maksudnya bukan menilai, kan tahu lo lah terbelakang kompetensinya itu kan. Bukan itu. Tapi Allahu alam bukan menurut apa-apa. Ini sekedar penjelasannya barangkali. Sudah Pak? Ya, mudah-mudahan nanti makanya Bapak Ibu yang berhak menjadi imam itu adalah imam ratib. Imam ratib itu imam yang kita tunjuk dan sepakati bersama. Nah, di Masjid Ikhlas siapa imam yang awak tunjuk sepakati bersama? Hah? Kan kita lah sepakat kan? Kita lah sepakat. Ustaz yang ditinggal di Musanyiko lah awak seleksi, awak suruh tinggal cocoknya jadi imam dan kita sepakati. Maka yang berhak menjadi imam di Masjid Ikhlas ini adalah Ustaz kita yang tinggal di masjid yang sudah kita sepakati. Beko Isya Ustaz imam. Kalau ambo Bapak Ibu, ambo pendatang namanya. Ambo pendatang. Ambo kalau kan jadi imam harus izin beliau dulu sebenarnya kan. Tak boleh mau nyelonong saya beliau. Ya enggak. Iko wilayah ibaratnya iko wali kotanya beliau kok. Iko wilayah kekuasaan beliau sebenarnya kok. Ya cuman biasanya kalau ada ustaz-ustaz yang datang, beliau persilahkan untuk jadi imam. Itu namanya ikram namanya. Untuk memuliakan tamu yang dia anggap patut dan layak untuk menjadi imam juga. Nah, begitu dia. Itu ikram. Ya, itu ihtiram untuk memuliakan. Maka dipersilahkan. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf kalau tidak dipersilahkan sebenarnya tidak boleh maju-maju saja. Kamu Pak Suruh tadi. Apa tahu kompetensi apa? Gitu dia. Iya Pak. Kalau enggak, sebab aku yakin pengetahuan dari bukan ambil jago menilai dari itu loh. Iya betul. Dan maksudnya Ustaz tidak seluruh seluruh yang apa namanya tema guru pengajian dah. Tengok. Aku bukan ahli qiraat segala macam, tapi kan kompetensinya itu kapasitasnya seketepannya bisa makanya silakan. Siap. Oke Pak. Satu dulu. Masih silakan. Aduh, ini salah satu contoh sebagai bahan juga barangkali masukan saja. Seperti Masjid Indarung itu kan cukup gitu kan artinya yang Indarung. Jabal Rahmat. Kan Jabal Rahmat kan ada imam tetap dulu. Tapi ketika ada salah seorang ucap main pengajian, dia main pengajian itu yang lain pun nak mau maju dia silakan. Apa kompetensinya tahu imam tetap lah itu persoalannya. Tidak namun dia benar jangan itu dulu. Malah kadang-kadang makmum, lagu ustaz tu berlama tu lagi lah apa sepatannya tu memang ini pakai cerita hampir halaman pun ini membaca ketika apalagi bulan puasa nyaman kan itu persoalannya. Ya betul. Jadi mungkin ada hal-hal yang khusus barangkali makanya perlu dimakannya mungkin jadi tidak seluruh maaf kalau bisa bukan contohnya kita Jabal Rahmat tadi itu kalau ini yang bagi pengajian tidak mau imam yang maju dari imam tak mau maju dulu imam tak mau maju dulu karena tahu beliau jadi Bapak Ibu memang syarat jadi imam yang pertama itu adalah afsahuhum yang paling fasih bacaan. Yang paling fasih itu yang paham dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid bacaan Al-Quran itu. Kalau boleh tambah sedikit Ustaznya enggak, orangnya tahu kan cerita itu. Ketika kuliah kebetulan di Mesir S1, ini maaf kan. Itu di Al-Azhar itu dia disuruh imam itu. Padahal dari Indonesia. Karena bagus bacaannya. Itu bukan. Kebetulan dia tes di Madinah, terus dia pindah juga ke Madinah. Iya. Bayangkan itu, banyak dari Indonesia itu kan. Tapi oleh imam tetap di situ. Tak itu. Kan itu silakan ada. Imam. Kau mau sekedar pandang dia barangkali. Oke. Jadi ini Bapak Ibu menjadi bahan masukan ya, evaluasi dan masukan juga bagi kita.
jadi imam, upayakan yang jadi imam itu orang yang paham, paham dengan ilmu tajwid, minimal paham dengan ilmu tajwidnya. Itu ya, oke. Yang kedua baru a'lamuhum nanti, orang yang paling paham dengan fikih sholat. Yang ketiga baru aktsaruhum sinnan, orang yang paling tua umurnya. Jadi kalau ada misalnya paling fasih, berdua orang sama-sama fasih, maka cari orang yang lebih paham di antara mereka terkait dengan fikihnya. Baru fikihnya Bapak Ibu. Nah, kalau sama-sama paham tajwid, sama-sama paham fikih, maka baru cari akte kelahirannya. Ya, cari akte kelahirannya bukan sinyo, cari sianan paling tua di antara mereka. Nah, baru itu yang didahulukan. Itu prioritasnya, Pak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Itu bagian pertama, tiwal mufassal, yang panjang-panjang. Bagian yang kedua, awsat mufassal namanya. Awsat mufassal ini yang tengah-tengah, yang pertengahan. Yang tengah ini standarnya dari setengah halaman sampai 1,5 halaman. Semacam surat An-Naba, An-Nazi'at, Al-Ghasyiyah, At-Takwir. Ya, ayat-ayatnya itu juz 30 sampai ke bawah di Lam Yakun Al-Bayyinah. Wadduha sampai Wadduha. Nah, itu kan standar 1,5 sampai 1,5 halaman tuh. Itu untuk sholat apa? Sholat asar dan isya. Untuk sholat asar dan isya. Jadi beko isya rakaat 1, rakaat pertama. Jadi imam orang yang kita tunjuk ya, Ustaz kita. Kemudian rakaat pertamanya surat An-Naba, rakaat keduanya surat An-Nazi'at. Itu standarnya Bapak Ibu, itu standarnya. Ya, untuk asar dan isya. Nah, untuk yang ketiga namanya qisar mufassal, yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek standarnya setengah halaman ke bawah. Setengah halaman ke bawah. Kalau setengah halaman berarti kan 7 baris nih, 7 baris. Boleh ayat surat-surat panjang? Boleh, tapi distandarkan. Nah, misalnya Al-Baqarah 5 ayat pertama. Itu kan di bawah 7 baris tuh. Cuma 6 barisnya kan? Nah, itu standarnya Bapak Ibu. Itu untuk apa? Untuk sholat maghrib. Nyawat duha ke bawah. Maka disikolah berlaku Al-Kafirun, An-Nas, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Inna a'tayna. Disikolah berlaku untuk sholat maghrib. Jadi yang maghrib itu ayatnya pendek-pendek sih. Tadi Ustaz baca surat Al-Muluk. Al-Muluk itu kan 10 baris pertama. Itu pun dibagi 2 kan? Ya, 9 baris pertama tuh. Itu pun dibagi 2. 5 baris pertama untuk rakaat pertama, 4 baris berikutnya untuk rakaat kedua. 5 baris itu berarti kurang dari setengah halaman kan? Kurang dari setengah halaman. Itu masuk standar. Kayak gitu standarnya Bapak Ibu. Inna a'tayna berlakulah untuk maghrib. Jadi kalau sholat maghrib baca inna a'tayna. Oh, inna a'tayna lain Ustaz. Lain. Untuk sholat apa? Kasadun sholat Ustaz inna a'tayna kali baca iman. Namun itu betul. Jadi diganti-ganti juga lah Bapak Ibu. Ya, itu standar ya, itu standar. Cuman begini Bapak Ibu. Kalau kita sholat berjamaah, kan imam kok mencalik ke belakang dulu kan? Apa kata imam? Istawu wa'tadilu wa tarasu. Shaf lurus rapat. Nah, kan itu kata imam kan? Luruskan shafnya, rapatkan shafnya. Kan begitu kata imam. Itu imam bukan hanya mencari tumi jamaah, bukan. Ya, cari dua kata, cari wajah jamaah tu. Lain tak wajah-wajah orang nangka. Apalagi kalau sholat subuh buat cari wajahnya. Oh, nak kayu berapa? Salat menahan-nahan koma. Wah, baca yang panjang-panjang. Tenang tu. Ya, kalau wajah makmum kau lah mengerti-ngerti. Awak baca juga ayat yang panjang-panjang. Disuat trauma makmum kau nak namanya kau mesti gitu. Ya kan? Disitulah kearifan imam dituntut. Jadi cari imam itu bukan hanya ke kaki saja.
atau balik. Kalau betul tiga kok biasa, banyak baca mana yang panjang-panjang enggak 3 halaman, atau salah satu juz untuk sholat isya itu udah kan? Kok ada bunyi? Itu dia. Maka kepada imam tetap pegang prinsip apa? Iqra ma tayassara minal Qur'an al-Karim. Bacalah ayat-ayat yang mudah. Ayat-ayat yang mudah kok aku kasihnya ayat yang mudah, familiar pula bagi makmum. Familiar bagi makmum kok apa tujuannya? Supaya beko kalau salah makmum kok bisa yo membantuan. Iku ayat iku mentang-mentang awak sedang semangat-semangat menghafal Al-Qur'an, awak baca pula itu tuh di dalam sholat kan untuk menjadi praktek. Kalau ingin praktek hafalan, memungkinkan hafalan saat sholat sendirian. Sholat sunat bubuhlah sepanjang-panjangnya, tidak kemalarang kami itu. Tapi kalau sholat wajib, kadang-kadang pagi itu jamaahku ada yang tak jagonya dek mendengar azan. Kuranglah azan, awak baru kata jago, kata Sinta kan, bersih ke bersih, siap ke bersiap, bersih ke bersih. Orang namanya sak ke ikomat lah. Letak aja kamu saji, sama taruh adun salah saya di belakang itu. Awak adun sempat buang lagi bagi segala macam kan? Ya, pas sedang sholat itu tersesat pun ini kata. Imamnya baca dulu ayat 2,5 halaman. Hai ya. Kalau hari Jumat lah awak sepakati, awak pasti kamu baca surat As-Sajdah itulah awak jago dulu dari awal kan. Tapi kalau di hari-hari yang lain tak kaji makmum kebeko kan. Besok tak niyo makmum kamu saji dulu. Jangan sampai makmum tu trauma kamu saji gara-gara imam. Gara-gara imam. Gara-gara awak menjadi imam, makmum dan namun kamu saji, berapa hilang ciri-ciri saja makmum boleh. Ya. Apalagi sholat zuhur. Zuhur itu kan panjang tuh, tiwal mufassal tuh. Subuh dan zuhur kan. Zuhur awak jadi imam di musadi gubernuran misalnya kan. Wah baca panjang-panjang. Atau di musadi kantor-kantor tuh baca panjang-panjang. Itu tuh yang sholat kasih itu tuh pegawai-pegawai yang waktu istirahatnya tuh gabung di waktu makan. Nyokai istirahat, ke makan siang, tak aja waktu zuhur capek jam 2 balik jam 10, jam istirahat mulai jam 2 balik itu tak aja kamu tadi alun makan siang itu. Wah baca ayat 2,5 halaman selesai sholat hari jam 1 lah harus masuk lah balik tak lambat kena SP itu tak jadinya kamu tadi besok itu dari gara-gara sholat berjamaah lo pun nak makan pun naik lo sama mau besok dosa sholat jamaah pun naik itu lo dapat pikirannya beko kan. Makanya ariflah menjadi imam, bacalah ayat yang pendek-pendek. Jadi beko awal baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya untuk isya. Ayolah. Kau baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas berkelain. Baca ayat yang pendek-pendek yang familiar bagi makmumnya. Itu dia. Itu poinnya. Oke. Nah, setelah membaca ayat baru kemudian kita ruku. Ayolah baca salah ayat yang panjang karena rukunya masih lama sebulan lain. Bacalah ayat yang panjang dulu. Oke, Bapak Ibu, sampai kita cut dulu sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Silakan Ibu. Nah, ketika imam membaca ayat, bagaimana sikap kita makmum? Sikap kita sama dengan ketika mendengar Al-Fatihah tadi. Ya, awak menyimak bacaan imam tadi. Kalau hafal awak ikuti pula boleh Ustaz? Boleh. Ikuti dalam hati atau dengan gerak bibir boleh Ustaz? Boleh. Boleh dalam hati, boleh dengan gerak bibir. Yang tak boleh itu bersuara pula. Jangan karelo suara awak daripada suara imam. Dapat saingan imam beko. Ya, kalau imam dah dapat saingan, kalau kamu dapat saingan, kamu bisa manggo saja tadi. Jadi
Jadi ado tu Bapak Ibu apa-apa tu ya, ada apa-apa koron. Apa-apa tu karena suara yo hafal lo ayat tu. Di imam ko rancak lo dendangnya, lah terlena lo beliau dan ikut lo membaca ayat itu sama di imam. Serius Bapak Ibu, ada jemaah yang seperti itu. Jangan. Ya walaupun dakwah hafal mana ayat itu, cukup dengarkan dan simak. Kalau ingin kamu baca dengan gerak bibir, bacalah dengan gerak bibir, satu. Ya, tidak usah dikarehan suaranya. Cukup suara imam sajalah yang dikeraskan. Kalau ingin pura jadi imam, besok minta izin ke jadi imam. Mam, besok mulai imam lain. Jadi Pak, majulah. Gitu. Ya Ibu? Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Pas. Baik Bapak Ibu, kita cut sampai di sini. Bulan besok aku tanya sampai di mana baru Bapak Ibu? Sampai membaca ayat rasa bulan namanya kami membaca ayat si Ustaz. Besok awak rukuk lagi. Oke Bapak Ibu, nah barangkali untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.